The next day later. Hei, makan. Oh, kecil ini. Sudah pinter ya. Ayo makan. Dia bisa makan sendiri sebenarnya. Nah, berkelahi tadi. Nah. Udah dah. Nih, ke mulut dia dah. Yang besar ini? Lincah sekali. Ke mulut dah nanti ya. Malu, dia marah sama adiknya itu. Kenapa? Oh, minta makan. Terus ya. Yang besar ini kenapa banyak uber-uber? Kayak dia mau terbang. Ya sudah. Tak disuapin dia. Ya sudah. Dia belajar terbang ya. Jangan terlalu jauh. Ayo sini. Sini. Iya. Yang bisa ayah itu, yang kecil itu belum bisa. Dia kayaknya ditutup sama yang besarnya. Ayah kena HP-nya itu. Air sedikit. Tuh, dia suka di pinggirin itu sama yang kakaknya itu. Kenapa kakaknya mau terbang itu? Ini udah bisa makan sebenarnya dia ini. Sendiri? Tuh, rebutan dia. Dia nggak boleh nggak mau ngasih adiknya. Ayo makan sendiri. Yang besar ini main di mana? Besar. Ayo besar. Udah kenyang. Ya. Tunggu dulu. Tadi udah dikasih makan ya? Udah besar ini hujannya. Tunggu hujan. Ayo masuk dah. Oke, ini menjadi catatan satu perilaku ya dari hewannya. Kadang-kadang dalam persaingan yang disebut bahkan dari antara saudara sendiri, yang besar ini lebih mendominasi. Yang kecil ini jadi terlihat lemas dia. Nah, jangan-jangan ini jadi satu catatan ya, yang bungsu dulu kemungkinan juga sering dibully sama yang dua ini. Nah, begitu yang dua sisa dua, yang paling besar membuli lagi yang kecil. Nanti cemburu dia yang itu datang lagi. Lihat, nah, mulai dia mau datang itu. Wah, kalah dicucuk ya. Ini makan.
Ya, kalau adiknya itu suka tidur. Coba lihat itu, mau diminum tuh yang bawah itu, coba syuting deh. Ini syuting yang bawah. Ini besar ini? Nggak mau dia. Mau yang kecil. Aja. Kelihatan. Nggak mau makan dia mungkin. Turun. Pindah-pindah aja ke sini aja, ngapain dia pindah-pindah? Nggak mau makan dia. Kecil ini kayak mau tidur. Sakit deh ini jangan. Itu mau naik dia. Nggak mau makan. Tapi dia kayak mau tidur dia. Sakit deh itu. Masa? Nah, kok pincang kakinya ini lagi? Hah? Kok miring begini? Nih. Apa dia? Kayaknya disiksa sama yang kakaknya itu. Iya. Besarin jangan udah dikasih makan udah. Ayo makan. Tak mau dia. Tuh, gak lebih dekat. Dia sakit lagi nih. Kayaknya mau mati dia. Capek dia dibully sama yang besar itu. Kayak mau Udah mati. mati udah. Oke, lihat. No, mau nyucuk aja dia. Jahat ini. Kayak mati adiknya. Matiin yang besar ini aja. Ngawur aja masuk lagi. Nah, sakit ya. Kenapa sakit? Kasihan angkotnya mau kerja itu. Sering disiksa. Sama yang itu ya. Mana sayapnya aja rusak dia. Kenapa dia begini? Nggak tahu ya. No, miring-miring dia. Anda habis terbang tadi jatuh itu loh. Karena apa? Dia tidak kuat, tidak ada tenaganya dia terbang. No, dicucuk lagi. Yang besar ini. Yang kita bunuh besar ini. Nggak boleh itu. Kurang dekat. Kok lemes jadinya yang kecil ini. Nah, kok gitu napasnya. Dong aja yang besar ini. Tuh. Itu diangetin apa mau didorong sama dia? Diangetin mungkin adiknya ya. Sudah ya? Udah dia galak ini. Ayo. Lemes itu ayah kayak mati itu. Dicucuk aja. Adikku, aku mau terbang. Nah, lagi ganggu adiknya. Ini kayak mati ini yang kocak ini. Kayak besar ini. Mundur begini dia. Ntar yang manggil coba. Manggil dia. Gerakin tangan dong. Jangan cross gitu.
Jangan, ngapain ini sih mau kita Mana? naik malah ke atas HP dia. Dia mau gigit layarnya. Coba sini yang besar ini. Mana cara ngambilnya? Iya, bagaimana? Yolo ditutup aja. Ambil deh. No. Sini. Ini kenapa dia tutup? Tangan yang mau diambil. Aneh nih, kuping digigit. Sini. Topi dah udah. Sini. Ah, gitu, pinter. Mak dia. Dia jangan terbang ya. Ah, itu mau ke layar lagi. Enggak, dia lihat kita gerak. Nah, ke layar, ke HP. Ntar. Tuh ada musuhmu. Ada musuhmu. No, ada musuhmu. Musuhmu itu yang tadi itu kayak. Sana. Gak mau dia. Itu pantatmu. Ini kayak Takut dia kaget. Mana dia? Ini. aku mau tahu. Tuh. Hoi. Tuh ada burung itu. Oh, dia mau gigit kacanya itu loh. Oh. Gigit. Mau main ini? Atau mau main sniper? Kayak ngeper tuh. Tempang itu, tempang. Tuh lihat tuh. Wait, terbang ke atas HP. Ngantuk rupanya, masih tidur ini. Ini sudah malam ya. Nggak tahu ini, mudah-mudahan cuman karena kecapean aja yang kecil. Dan ini kita sengaja taruh dekat lampu ya. Oke, ketemu lagi Mas Bro. Jadi memang dirundung sedih lagi ya belakangan, karena memang terkait dengan bondol ini pada menjelang akhir, setelah dari gejala yang kecilnya lebih mulai kelihatan sakit-sakitan. Nah, yang besar ini akhirnya kami tidak pisahkan ya, tapi dia tetap berbaur lagi seperti biasa. Karena yang besar juga kadang-kadang yang kecil ini selalu minta yang besar selalu agar didekati lagi untuk saling menghangatkan tubuhnya. Tapi ternyata bisa jadi itu menjadi biang sakitnya menjadi menular kepada yang besar ya. Sampai akhirnya setelah 2 hari
pola makannya jadi sama-sama mengalami hal yang gelagat sakit juga. Yang besar termasuk yang kecil, apalagi yang kecil. Sekalipun pada saat-saat tertentu mereka tetap mau buka mulut untuk makan ya, tapi ternyata itu berakibat nelan susah, minum juga susah, sampai dia muntahin lagi seperti itu. Nah, intinya memang dalam proses menjelang lepas sarang itu sebenarnya sih memang agak tahap yang paling krusial ya, agak susah memperlakukan di sana. Karena memang kita ini bukan orang tua indukan aslinya ya, sebagaimana burung. Jadi kita coba melihat, mempelajari dari sebuah kanal tentang dunia perburungan yang paling, untuk kalian-kalian yang sudah hobi dengan burung pasti kenal dengan kanal Om Kicau ya, omkicau.com gitu. Nah, di sana memang disebutkan ciri-ciri berbagai perilaku binatang burung pada umumnya jika dia mengalami sakit, terutama pilek ya gejalanya. Hampir disebutkan seperti itu. Dia juga bisa disebabkan karena virus, karena kebersihan sarang. Mungkin itu kalau untuk burung-burung yang sudah dipelihara besar. Nah, ya. Mungkin anakan pun sama, karena kami kemarin masih menyertakan si susuannya, sarang aslinya itu masih di situ. Nah, rupanya di situ juga dia bisa mengandung berbagai kotoran yang mengundang bakteri untuk ngumpul, lalu itu yang menjadikan penyebabnya. Nah, bagaimana ciri dia menjadi lebih terserang penyakit, yaitu tadi gerakan atraktifnya menjadi lebih berkurang ya, jadi pendiam, sayap-sayapnya jadi melungkruk gitu, tidak ada antusiasme bergerak. Termasuk pada saat yang paling gampang dilihat, dia kalau dikasih makan dan minum itu dia selalu mendongakkan kepala hingga ke belakang, terjatuh gitu ya. Karena bisa jadi dia terganggu dalam proses tenggorokan tracheanya ini menjadi terganggu dengan adanya mungkin itu dahaknya ya. Termasuk juga bisa dilihat dari indikasi kotoran. Pada awal-awal pemeliharaan memang masih gampang ya, dikasih makan dia enak saja, kotorannya juga padat, masih yang putih. Nah, belakangan pada masa-masa sakit itu kotorannya dia bisa menjadi semacam kayak orang biasa ya, kayak kita ngalami aja manusia biasa, dia mencret, encer, terus warnanya berubah. Nah, itu juga di Om Kicau disebutkan ada paparan-paparan itu. Sekalipun ada beberapa kondisi spesifik terkait dengan jenis sakitnya, kalian bisa pelajari itu jika memang ada yang tertarik mempelajari tentang dunia hewan ya, burung khususnya aves. Ya, cukup menyedihkan, tapi ini juga menjadi satu pelajaran bagi kami. Sebenarnya tidak ingin ya, karena memang dia kebetulan aja terlantar jatuh dari sarang dan tidak mau diurus sama induknya lagi. Jadi akhirnya kita mengambil inisiatif untuk merawatnya ya beberapa hari ini. Ya, tapi kebersamaan itu sekali lagi kita ada, meskipun pendek ya harinya, antara sehari ditemukan sampai itu mungkin jaraknya antara 2 mingguan lah, kurang malah. Dia hilang ya. Ya cukup begitu memang. Bagusnya sih dilepaskan di alam bebas ya saat itu. Cuman karena memang juga kondisi belakangan ini cenderung hujan terus. Nah, seperti itu tadi, kita momen untuk menjemur di pagi hari itu menjadi kekurangan, meskipun sering dibantu dengan pencahayaan lampu, tapi itu tidak bisa menjadi kondisinya menjadi maksimal. Bahkan dia menular ke yang besar, padahal yang besar ini kita harapkan tetap bertahan, ternyata dia menular dengan efek yang sama. Dan hingga akhir hayatnya itu kami mencatat mereka tetap saling bersama satu sama lain. Dan ada satu catatan yang perilaku dari burung yang bagus, yang bisa dijadikan catatan ya, bahwa burung itu mempunyai sifat yang tidak mau menunjukkan rasa sakitnya. Itu yang salah satu sifat bagusnya ya. Sehingga dia begitu, dari sifat kelihatan lemas gitu, kalau diganggu atau digerakkan dia mempunyai kayak adrenalinnya langsung bangkit, mukanya terlihat ekspresinya berubah spontan dari yang tadinya lemas jadi agak sedikit garang, sekalipun ujung-ujungnya dia lemas lagi nantinya. Nah, seperti itu. Ternyata burung punya perilaku seperti itu. Dan ini tentu saja menjadi bagian dari kegiatan birding ya di lingkungan kami saja, di sekedar kadarnya ini, untuk pelajaran bagi anak-anak dan edukasi masalah tabiat burung dan animal behavior seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kita belajar dari apa yang bisa kita pelajari. Tetap berwacana sehat, vlogging yang sehat,
sehingga bisa memberi sedikit dampak pembelajaran untuk semua yang lain. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya Mas, Pak Bro, Mbak Sis, Pak D, dan Mbok D. Karena subscribe gak bikin kalian berdosa.